Pun ngopi sedaya. Dan rileks, harus semangat. Akhris alama yanfa'uka. Bersemangat atas apa-apa yang membuat sampean manfaat. Kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah kanang hakola. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shalawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Mugi-mugi barokah majelis taklim niki Allah memudahkan segala urusan kita, memberi jalan keluar bagi masalah-masalah kita, dan apapun keinginan yang ada di hati kita dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 483. Sadurunge ngaji niki kita sedikit membahas tentang pembersihan amal, atau kalau kita sebut sekarang itu tasawuf. Membersihkan amal, menjaga amal, dan membersihkan hati. Tapi nanti saya harap jangan sampai memberi kesimpulan percuma ngamal. Itu adalah usaha setan. Kita ngaji, tahu, kemudian kalau kita tahu kita jaga. Kita hindari, jangan sampai sampean bilang percuma ngamal. Percuma ngamal. Mau ngamal apa? Mau ngaji, mau ibadah, mau taat, percuma. Jangan sampai seperti itu. Kita tahu, kita jalankan. Yang jelek kita tinggalkan, yang baik kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa ibadihi kiram khususan al-ruhiyah. Ikhwani min aqsana ikhwani min amsin wa rasyada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama usani fi jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syamsul Qadir al-Jailani thumma jami'al qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa amadina wa ustadina wa masyayikhina wa khususan ila ruhi ya asari wa usuni wa akhiri wa jami'i sayyidina anna Allah yu'alidaka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala dawu sabaqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sittatun asya'a utawi 6 pira-pira perkara itu tuhfitul a'mal, iku tuhfitu ngelebur apa 6 al-a'mala ing pira-pira amal. Enten 6 perkara, 6 hal yang bisa merusak, melebur, menggerogoti amal. Terus sampai jangan sampai bilang percuma jangan sampai. Kita kasih tahu Rasulullah terus kita amalkan. Al-istighalu utawi sibuk, ketungkul iku sibuk. Iku bu'yu bil khalqi kelawan pira-pira aibe makhluk. Siji sing ngerusak amal nggih menika sibuk memikirkan aib orang lain, sedangkan aib sendiri dia lupa. Nomor kali wa qaswatul qalbi lan atose ati. Nggih, ati sing atos niku lebih bahaya daripada karang karena sulit dinasehati. Nomor 3 wa hubbud dunya lan demen dunya nggih. Hubbud dunya kulli khati'atin. Mencintai dunia itu adalah sumber pokok dari kesalahan. Hubbud dunya kulli khati'at.
seneng dunia, cinta dunia. Mulane dunia cukup ditaruh di tangan agar ringan memberi. Jangan sampai ditaruh di hati. Akhirnya lupa akhirat. Nomor pinten wae? Sekarang 4 wakilatul ahya lan setitike isin. Nggih. Nanti saya jelaskan. Intinya nomor 4 ini jika tidak mempunyai malu. Watulal amali lan dawane angen-angen. Wa dzalimun lan ngani ngoyo. Layan tahi kang ora rampung apa dolim. Tak jelasno. Titik-titik kok nek gak paham sampean takok. Ini penting sekali, sampean harus fresh pikirannya, atine harus kosong. Hanya Allah, hanya ngaji ini. Artinya wonten 6 perkara jare Kanjeng Nabi, sitatu asya tuhbitul amal. Ada 6 perkara yang mana perkara ini bisa merusak, bisa menggerogoti, bisa melebur amal yang telah kita lakukan. Adi mari ngamal kok sampai nglakoni salah siji dari 6 iki, amal sampean rusak. Bukan berarti gak diterima, tapi kurang sempurna. Nah pemawon 6 perkara niku sing rusak amal. Nggih menika dia terlalu sibuk memikirkan aib orang lain. Adi mari salat iku telinga wae kok kurang imame kurang fasih. Wae iki imame kecepetan iki. Wae imame iki kurang bersih hati. Wae imame kurang ikhlas, jangan seperti itu. Intinya kita ini bisa ibadah, bisa ngaji, bisa sholat, bisa jamaah. Niku mun gara-gara fadhole Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti jenengan paringi takdir saged wis cukup, aja ndelok aibe wong. Pen mari sholat ndelok arek turu wae ku wis bahaya. Mari sholat jamaah terus munggah nang kamar ana kancane turu. Terus sampai merasa diri sampean paling baik itu. Itu iso sholat sampean rusak. Gara-gara sampean delok arek turu mang dengan pandangan hina, bahaya. Caranya gimana Gus agar selamat? Ya kita bersyukur kepada Allah karena kita dikaruniai sholat. Sedangkan kita lihat orang yang lagi tidur tadi mendoakan supaya dia bisa seperti. Intinya doakan saja kalau ada orang yang maksiat atau enggak bisa beribadah, tugas kita adalah mendoakan. Kita tahu iblis ketika suruh Allah sujud pada Nabi Adam, yang dia paham iblis itu hanya melihat Adam sebagai yang terbuat dari tanah. Sedangkan iblis melihat dirinya terbuat dari, tapi dia lupa itu adalah perintah Allah. Sedangkan malaikat sujud karena itu adalah perintah Allah. Dia tidak melihat kalau Nabi Adam itu terbuat dari tanah. Intinya di sholat iki sampean delok ae sing ngomong Gusti. Masih jamaah yang ngono cok pilih-pilih imam. Imame suwe akhirnya gak nyang. Sing imame cepet sawenang semangat. Pokoknya ibadah mbek Gusti Allah. Itu kita harus asik. Nggih, paham nggih nomor 1 mau nggih. Jangan melihat aib orang lain. Nanti bahayanya di situ. Apa aib itu? Kejelekan. Nggih. Kebiasaan buruk,
kejelekan. Pun paham ya nomor 1? Apa-apa. Ngerti kok. Yang merusak amal nomor setunggal nggih menika sibuk, dia itu kesibukannya, aktivitasnya mencari kesalahan orang. Nah, jadi kesibukannya sehari-hari itu mencari aib orang, nggak punya kesibukan lain. Mending wong nganggur, mending wong turu tapi gak melihat kesibukan orang lain nggak apa-apa. Jadi apa pekerjaan sampean? Mencari aib orang lain. Doleki eleke wong ae. Ini bahaya. Ini bukan orang lain ya, kita sendiri. Jangan menuduh orang lain, tapi tuduh kita diri. Nomor 2 yang merusak amal nggih menika ati sing atos. Kenapa kok ati atos merusak amal? Karena kalau dinasihati itu sulit. Dinasihati. Karena hati yang keras ini lebih bahaya daripada karang yang Kenapa kok sampai kaswatul qalbi? Karena sulit dinasehati. Angel tutura. Angel kandana. Nomor 3 hubud dunya. Dia lalu mencintai dunia, lupa kalau ada akhirat. Ya intinya kita di dunia ini adalah mazra'atul akhir. Ad-dunya mazra'atul akhir. Itu di dunia ini adalah ladang untuk akhir. Apa itu dunia? Sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah. Apapun itu, apapun. Tahta, harta, wanita, kuota, senia, apa bisa. Apa itu dunia? Yang membuat kita lupa pada Allah. Karena pokok dari kesalahan, pokok dari rusaknya orang itu adalah dia terlalu cinta dunia. Jadi dia menganggap mbek uman. Dia cek ngaji. Mantap. Ngaji. Paham nggih nomor 3 nggih? Andi makanya Rasulullah itu ketika ditanya bagaimana sholat yang khusyuk, Rasulullah menjawab, sholatlah seakan-akan itu sebagai perpisahan. Dalam arti sholat yang mau kita lakukan itu anggap itu sholat terakhir. Arti seakan-akan kita siap untuk mati. Sholat itu gak dijiwai, gak berusaha khusyuk, anggap sudah sujud. Alhamdulillah di sholat daripada sing gak so. Padha karo nek pengin istiqomah iku mangke eling sampeyan kate maksiat nek eling mati gak bakalan maksiat. Jadi yang bisa menahan nafsu niku hanya ingat mati. Nek wong wis eling mati bakal atine itu gampang dinasehat. Nek atine atos iku angel nasehati. Masih dhek penggali kubur, masih dhek biasane ngeterno wong mati.
Aslinya kan itu sebagai pelajaran kapan aku mati. Tapi nek saat ini atos kejadian alam, orang meninggal itu nggak dilihat. Tapi saat ini atos arti kejadian itu bukan nasihat. Cuma aktivitas. Wis nyelawat terus iring-iring loh meterona kuburan terus mati dikependem. Sebuah apa ya? Tidak menjadi nasihat atas dirinya. Akhirnya lupa untuk mendekatkan diri pada Allah. Paham gini menurut butuhnya nggih? Apa itu dunia yang membuat kita lupa pada Allah, akhirat atau Allah. Nomor 4 yang merusak amal yaitu sedikitnya rasa malu. Kenapa kok rasa malu? Karena kalau orang kehilangan rasa malu, maka dia akan tanpa takut melakukan dosa. Dampak efeknya orang kalau sedikit malu, itu yang dikerjakan adalah maksiat. Akhirnya seakan-akan dia melakukan maksiat itu nggak ada rasa malunya. Entah itu pada orang, pada Allah. Masih mending punya rasa malu pada sampeyan kate gonceng calon sampean terus isin untuk tonggo iku cik mendingan. Ono anake yai kate pacaran gonceng arek wedok isin gara-gara bapake yai iku cik mendingan. Arti dia masih punya rasa daripada gak blas. Ya nek wong wis ilang rasa isi karena iman malu itu sebagian dari iman. Maka kata Nabi Isa itu kalau kalian nggak punya malu kerjakan apapun. Para nabi, para rasul itu bekalnya cuma satu, rasa malu. Entah itu merasa malu pada Allah ketika membuat maksiat atau rasa malu pada manusia. Isin rek Gus kok maksiat, enggak apa-apa. Isin rek santri kok maksiat. Isin rek pondokno bapak atau duwe gawe mondokno anak kate kak salat tahajud isin rek enggak apa-apa, seperti itu. Intinya isin itu bagus kalau dalam hal kebaikan. Merpinten wau. Nomor 5. Paham nggih nomor 4 nggih? Enggak paham takok. Masih takok di luar ini enggak apa-apa. Nomor 5 panjang angan-angan. Kenapa kok panjang angan-angan? Karena dia membayangkan hidupnya itu lama di dunia. Akhirnya menunda-nunda kebaikan. Jadi merasa hidupnya masih lama di dunia, akhirnya dia enggan untuk bertaubat. Cek enom ae. Bapate ngenteni wis tuwek. Burung tuwek wis mati. Apa sih ini? Bos kado-ado le sampean lah. Kate ngaji ya, misal kate ngaji Quran. Kok bengi-bengi arek nunda-nunda kok bengi seakan-akan itu kita hidup yang lama. Kate tahajud wis ada kendaka tahajud. Tangi tahajud wis meneh arek lagi ngantuk meneh. Itu menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Intinya kabeh iki nek situ rek asline kesimpulannya. Kita enggak boleh lupa pada akhirat.
Ini pulang sendiri loh, minta papan. Kan sama nang ibu cawan. Hati seseorang yang pemikirannya, angan-angannya hidupnya masih lama, itu akan merusak amal dia. Hati koyo mari sholat, terus dia merasa esok sholat maneh, gak istighfari sholate. Jadi kan Nabi ngajarkan setelah sholat itu wiritane bukan berarti sholat itu dosa, tapi jaluk sepuro dalam hal kekurangan ketika keadaan sholat. Akeh laline, akeh iling anake, iling bojone, iling kerjaane. Apa maneh sholat? Iling utange. Apa maneh? Kita nggak bisa mengkiri seperti itu. Emang itu gaya setan seperti itu. Gudo pas kita di dalam ya itu mak kita berusaha saja. Enggak. Waduh kok eling utang eling Gusti Allah. Masuk Allah Akbar. Allah. Intinya kita harus berusaha mengembalikan ketika dalam sholat itu Allah. Meskipun kita nggak tahu maknanya, yang penting Maha Suci Allah, yang berat disembah Allah, yang wajib beribadah adalah hamba. Bersyukur pada Allah dikaruniai sholat jamaah. Di luar sana banyak orang yang ingin tapi nggak bisa. Ada yang nggak ingin tapi bisa ada. Karena la haula wala quwwata. Kenapa kok panjang angan-angan ini bisa merusak amal? Karena dia enggan bertaubat. Itu pikirannya itu duwe mobil, rabi, duwe omah, utawa gak iso rabi. Rabine ngenteni sukses ae, misal nggih. Kara bisik tapi nyelengi duwe omah. Wis duwe omah, kara bisik nyelengi duwe nabi. Kok baru ra? Dikira nabi wis mati. Karena rabi itu juga ibadah. Ya. Saya lebih setuju nikah itu sukses ketika bersama daripada sukses daripada nikah menunggu sukses. Saya lebih setuju nikah menuju sukses, tapi enggak sebaliknya. Paham nggih? Kok angel deh. Saya lebih setuju sukses bersama daripada nikah nunggu sukses. Karena perbuatan nunggu itu membosankan ya. Ya, amen janjian mek kanca sampean COD, enteni lak males ya. Mentolo ditinggal ae kan ya. Bosan nek enteni. Pasti ae. Nomor terakhir ini harus perlu penjelasan. Wa dzalimu la yantahi. Dalam arti mendolimi itu berbuat maksiat kepada diri sendiri. Dolim nang awake dhewe iku maksudnya kita ini banyak dosa, banyak maksiat, enggak segera taubat, nunda-nunda taubat. Karena kalau maksiat itu terlalu sering, itu akan membuat kecanduan. Awalnya coba, akhirnya kok enak, iya, dibaleni, mana? Mulane jangan sampai coba. Ya aku ben kok awal rokokan niku. MTS ben agak rokokan terus duri Mas Mais kok enak. Coba akhirnya rek. Ya. Akhirnya kecanduan. Iki cek rokok gurung liyane wis berhenti nang rokok ae. Mulane ana kanca gak rokokan niku kula gak tau nawani. Kok dhewe kanca gak rokokan tapi seneng ngopi, gak pernah nawani. Kok kuwatir iku dek coba akhirnya ngaku wis kecanduan angel ngilang.
Kenapa kok zalimul la yantahi ini merusak amal? Karena dia berbuat maksiat terhadap dirinya sendiri. Karena maksiat itu selama ini zalim bukan berarti ngantemi arek lho ya boten, tapi mendolimi nganiaya nang awake dhewe sing berbuat maksiat mang gak mari-mari gak ndang-ndang tobat. Masih mari ngamal maksiat. Mari ngamal maksiat man. Akhirnya sulit meninggalkan maksiat. Cara ditimbang yo fair, nggak ada yang unggul. Habis berbuat baik maksiat, berbuat mendolimi dirinya sendiri. Sakno memang. Ibadah yang paling angel ya kemang. Kita ada peluang maksiat tapi kita mampu menahan, kita enggak itu yang paling sulit. Kayak di kampus kan maksiat kan peluangnya banyak. Tapi kalau Cak Arif bisa menahan itu luar biasa. Ini ibadah yang paling berat adalah meninggalkan maksiat. Karena tugas setan yang kemarin gudo agar kita maksiat dan amal kita tadi nanti rusak. Terus piye Gus nek wis kadung maksiat yo istighfar. Mau maksiat mana Gus? Istighfar mana? Maksiat mana? Istighfar mana? Sampai bosen nglakoni intinya jangan bosen istighfar. Terus istighfar tobat sampai bosen maksiat. Wala tai asu min ruhil lah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ini paham gini niki nggih? Ada yang belum jelas? Enggak apa-apa tanya aja. Karena ini berbicara soal tasawuf nih. Nanti saya takutnya sampai angel Gus Joko amal nih Gus gak ngamal ya. Jangan sampai nah, kita ngamal itu diperbaiki terus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup, Allah menciptakan hidup dan mati ini tujuannya adalah menguji kita. Siapa yang terbaik amalnya. Bukan yang terbanyak loh. Tapi yang kita tahu yang merusak amal 6, kita jaga, kita hindari yang merusak itu, kita jaga amal kita agar tidak rusak. Yang pertama, jangan sampai mencari aib orang lain. Yang kedua, jangan sampai kita tidak mau dinasihati siapapun itu. Yang menasihati sama harus siap. Terus nomor 3, jangan sampai kita merasa hidup kita di dunia saja. Jangan sampai kita hubudun dunia. Nomor 4, jangan sampai kita tidak mempunyai rasa malu. Nomor 5, jangan sampai kita terlalu panjang angan-angan. Nomor 6 terakhir, jangan sampai kita bermaksiat terus menerus, tapi menunda-nunda tobat. Pun nggih paham nggih? Dibalik-balik saja. Nek sampean pengin amal sampean gak rusak, nek sampean pengin amal sampean gak kelebur, tetep wutuh amal sing sampean mari lakoni mang. Siji, ojo dolek salai wong. Nomor 2, nomor 3, nggih, nomor 4, alias kudu duwe izin, harus punya rasa malu, aliasnya harus ada. Nomor 5, alias ingat mati. Nomor 6,
alias segera bertobat. Paham nggih? Dibalik-balik saja. Yang penting sampean paham. Ada yang belum paham? Kalau sudah